Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kami muliakan Abi beserta Umi selaku orang tua kita di Pondok Pesantren Abi Center ini. Kemudian guru, ustadz, ustazah yang hadir pada pagi hari ini, serta adik-adik dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Selanjutnya saya akan membacakan daftar pertanyaan murid Abi Center Sabtu 9 September 2023. Mohon izin Abi untuk membacakan pertanyaan yang telah diseleksi oleh tim Hari Abi. Pertanyaan pertama dari Ray dan Neuron, kelas 8B. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa hukumnya jika kita melihat telunjuk ketika tahiyat dan apa hukumnya menggerakkan telunjuk ketika tahiyat Abi? Syukran Abi. Pertanyaan kedua dari Gufran Alif Al-Abiyu. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya Abi, bagaimana cara supaya tidak mengantuk ketika sholat subuh walau sudah mandi Abi? Syukran Abi. Pertanyaan ketiga dari Ahmad Gaisan Widian, kelas 8A. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa hukumnya memajang foto makhluk hidup di rumah Abi? Syukran Abi. Pertanyaan keempat dari M. Faris Kaisan, kelas 7E. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, kenapa di dunia ini tidak ada yang kenapa di dunia ini ada yang beragama non-muslim dan kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja, yaitu Islam? Syukran Abi. Pertanyaan kelima dari Fahri Al-Dafi, kelas 9A. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil dan disenangi? Apa balasan bagi pemimpin yang tidak adil Bi? Syukran Bi. Pertanyaan keenam dari Fairuz Ashifa Ahmad, kelas 7H. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa hukumnya kita menyukai anime, orang Korea atau idol K-pop Abi? Syukran Bi. Pertanyaan ketujuh dari Kaila Almira Maritza. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa hukumnya kita melihat yang bukan muhrim? Apa itu termasuk zina Bi? Syukran Bi. Pertanyaan ke-8 dari Florence Tri Darzalino, kelas 7G. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa balasan bagi orang-orang yang sering berkata-kata kasar, kotor, dan berkata-kata gaul dan tidak tahu artinya Bi? Syukran Bi. Pertanyaan ke-9 dari Sazah Neneng Soharti, guru BK. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa hukumnya mendepositokan uang di bank Abi? Syukran Abi. Pertanyaan ke-10 dari Sazah Retno Dwi Putri, guru MTK. Assalamualaikum Abi, Ana ingin bertanya, apa hukumnya belanja online dengan sistem pembayaran COD atau bayar di tempat? Syukran Abi. Sekian 10 pertanyaan murid Abi Center. Selanjutnya kita mintakan kepada Abi untuk menjawab pertanyaan. Kepada Abi, tafadhol masykur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang sulit adalah yang ditanyakan Ibu Neneng dan Ibu Retno. Setentang uangnya yang banyak boleh didepositokan, kemudian jual beli online. Sebelum Abi jawab semua, ada beberapa hal dulu yang memang harus disampaikan. Di samping juga ada sebagian kita yang bertanya karena masih ragu. Ya, ini yang berkaitan dengan salat sunat. Sering kita di masjid ini, para ustadz-ustadz, para guru kita nyinyir menyampaikan, bahkan menyuruh siapa yang belum salat sunat, salat sunat. Ada yang mendengar, ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang bohong. Selalu diulang-ulang salat sunat, selalu diulang. Tidak berapa orang yang mengerjakannya dengan tanpa diperintah. Barangkali ini perlu disampaikan sedikit. Yang pertama dulu, sebagaimana kita ketahui bahwa salat itu kan rukun Islam. Bahkan siapa yang tidak salat dicap sebagai orang kafir. Batas pemisah antara kekafiran dan keislaman adalah salat. Malahan fatwa ulama yang paling keras itu fatwa ulama-ulama Arab Saudi menyatakan orang yang tidak salat jatuh kepada kafir. Sampai-sampai beliau-beliau itu menyatakan tidak halal dan tidak sah seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak salat. Begitu keras fatwa. Bahkan fatwa tidak boleh disalatkan karena orang kafir. Walaupun ini fatwa beliau-beliau dibantah dengan lain, tapi paling tidak itu betul-betul berat ancaman. Dan salat itu kan tiang agama. Di samping itu, bahwa amalan yang pertama, Inna awala ma yuhasabun nasu, sesungguhnya yang mula-mula sekali dihisab, dimintai pertanggungjawaban, ditanya, disidang, diadili, di antara sekian amalan-amalan ibadah manusia adalah salat. Jika salatnya sempurna, ditulis sempurna. Jika salatnya tidak sempurna, maka disitulah fungsinya salat sunat. Lalu apa faedah manfaat salat sunat? Banyak sekali faedahnya. Yang pertama, untuk menambal, melengkapi, menyempurnakan salat fardu kita yang kurang beres, kurang selesai, kurang khusyuk, atau ada kekurangan di sana sini. Salat sunatlah yang melengkapinya. Siapa yang salat sunat, diangkatkan derajatnya di sisi Allah, dihapuskan dosa-dosanya, rahmat berkucuran
bercucuran terhadap dia selama dia salat. Salah satu amalan yang Allah sukai, yang Allah cintai adalah seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat sampai Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, jadilah penglihatannya, pendengarannya, gerak-geriknya berada dalam awasan Allah. Nah, berkaitan itu, salat-salat sunat itu walaupun sifatnya sunat disebut dengan tatawwu'. Tatawwu'. Secara bahasa tatawwu' adalah sukarela, tidak dipaksa, kesadaran sendiri. Perhatikanlah. Ya, siapa namanya? Ajib. Nama Ajib. Tercengang Abi melihat namanya Ajib. Ya. Tatawwu'. Apa? Tatawwu'. Sukarela. Tidak wajib. Kemauan, kesadaran sini untuk mengerjakan tatawwu'. Amalan-amalan wajib itu ada yang tatawwu'. Nah, fungsi tatawwu' yang sifat sukarela itu dia. Bagi orang kurang puas sedikit dia salat, dipersilakan dia tatawwu' di samping untuk penyempurna. Atau disebut dengan nafilah tambahan di atas yang telah wajib. Di kita namanya salat sunat. Dibagi dua. Ada salat sunat itu yang sifatnya mutlak, tidak ada terkait dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan, situasi, dan jumlah bilangan rakaat. Artinya salat sunat lepas. Perhatikan ini. Berkali-kali Abi tegur. Namanya salat sunat mutlak. Salat sunat lepas. Tidak terkait, tidak tersangkut, dan tidak ada hubungannya dengan salat fardu dan salat-salat lain. Tidak berkaitan dengan tempat, waktu, situasi, kondisi, dan bilangan tertentu, namanya mutlak. yakni siapa saja yang ingin salat dan ingin memperbanyak salat, silakan dia salat mutlak 2 rakaat. Masih ingin 2 rakaat lagi. Masih ingin 2 rakaat lagi. Masih ingin 2 rakaat lagi. Kapan saja, kecuali di waktu-waktu terlarang salat. Salah satu contoh, masuk cepat-cepat ke masjid di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu tidak ada rawatib sebelum salat Jumat qabliyah, maka kita disukai bagi yang datang cepat ke masjid, sesampai di masjid salat tahiyatul masjid. Setelah itu silakan salat berapa saja. Dalam rangkaiannya, dosanya akan dihapuskan adalah 10 hari ke depan. Namanya mutlak. Atau kepada jamaah kita sampaikan ketika mereka umrah dan haji, mumpung selagi di masjid yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana pahala salat di situ dilipat gandakan. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding salat di tempat biasa, salat di masjid biasa. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di medan peperangan 1 juta. Numpung selagi di sana, kata Nabi kepada jamaah-jamaah,
Perbanyaklah salat. Salat apa lagi? Salat mutlak. Tidak ada hubungan dengan waktu, tempat, situasi, kondisi, bilang rakaat, dan peristiwa tertentu. Salat saja. Di luar waktu-waktu yang dilarang salat. Paham tuh? Yang kedua namanya salat muqayyad. Salat yang terikat, yang dikaitkan, dihubungkan kepada waktu tertentu, misalnya tempat tertentu, kejadian peristiwa tertentu, atau jumlah tertentu. Salat duha dikaitkan dengan waktu duha. Salat lail dikaitkan dengan malam. Salat khusuf dikaitkan dengan gerhana. Istisqa dikaitkan dengan minta hujan. Tahiyatul masjid dikaitkan dengan masuk masjid. Salat sunat wudu dikaitkan dengan wudu. Namanya muqayyad. Coba semuanya. Muqayyad. Atau berkaitan dengan salat 5 kali sehari semalam. Disebut dengan rawatib. Apa? Rawatib. Salat-salat sunat yang berhubungan, bertalian dengan salat fardu. Kalau sebelum namanya qabliyah. Kalau setelah namanya ba'diyah. Yang mengantuk itu bangunkan. Yang mengantuk bangunkan. Rawatib. Salat-salat sunat yang dikerjakan berhubungan dengan salat fardu. Ada yang sebelum, ada yang setelah. Apa namanya? Rawatib. Rawatib dibagi dua lagi, rawatib muakkad atau muakkadah, dan kedua gairu muakkad atau gairu muakkadah. Muakkad yang sangat ditekankan, disangatkan untuk mengerjakannya. Karena Nabi dulu muazabah, selalu mengerjakannya. Minimal 10 rakaat. Ini hafal nih. Yang 10 ini jangan tinggal. Coba semuanya, laki-laki. Yang 10 ini. Rawatib muakkad. Salat sunat. Rawatib itu salat sunat yang mengiringi salat fardu, yang sangat ditekankan untuk mengerjakannya, minimal 10. Itu 2 rakaat sebelum salat subuh, disebut dengan salat sunat fajar. Apa namanya? Salat sunat fajar. 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat zuhur. Sudah berapa? 4. 2 rakaat setelah salat zuhur. Sudah berapa? 6. 2 rakaat setelah salat maghrib. Berapa itu? 8. 2 rakaat setelah salat isya. Berapa? 10. Paling tidak yang 10 ini jangan disuruh-suruh lagi. Salat, ya belum salat. Nyinyir. Orang memerintah lagi. Besok sama-sama kita lihat. Karena selalu kadang-kadang Abi ikut serta pula. Sudah salat belum? Salat belum? Kalau untuk antum tidak dipaksa-paksa lagi, karena kita bukan SD. Sudah sadar itu. Salat itu untuk kita, kebutuhan kita, kepentingan kita. Lama-lama nanti antum paham bahwa salat itu kebutuhan. Abi pernah nulis buku namanya Salat itu Kebutuhan. Tebal. Tidak diedarkan karena Abi sudah ditipu, tidak diedarkan. Artinya salat itu memang kebutuhan. Ada juga ulama yang memahami bukan 10, 12. Coba tengok 12-nya. 2 sebelum salat subuh. 4 sebelum salat zuhur. Berarti berapa?
Berapa? 6. 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12 ini namanya muakkad. Bagi yang memahami 12 sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, ini paling kurang 10. Selainnya namanya gairu muakkad, tidak terlalu dikuatkan. Tapi meskipun tidak terlalu dikuatkan, perbanyaklah. Nah, termasuk ke dalamnya salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Salat sunat sebelum salat maghrib 2 rakaat. Salat sunat sebelum salat isya 2 rakaat. Itu masuk kepada gairu muakkad. Itu 2 rakaat setelah zuhur. Semua 22. Ini habis sampaikan dulu sebelum menjawab pertanyaan, karena ini penting. Istilahnya menunda-nunda penjelasan tak boleh ketika dibutuhkan. Takhirul bayan, menunda-nunda penjelasan tidak boleh. Karena ini penting, khususnya untuk antum semua, ini diperhatikan lagi. Yang melengah-lengoh itu paham itu maksudnya? Ada paham? Ada. Yang pecinya gaya-gaya Stambol itu perbaiki, ada paham? Nabi kan tak begini, kan tak begini. Mana yang bagus begini daripada begini? Perbaiki. Faham tuh? Faham? Namanya apa? Salat sunat rawatib. Rawatib terbagi 2. Pertama muakkad, yang kedua gairu muakkad. Semuanya 22 rakaat. Tidak bisa semuanya, minimal 12. Tidak bisa 12, minimal 10. Di samping nanti ada yang bukan rawatib, tapi tetap dia muqayyad. Syuruk, duha, wudu, tahiyatul masjid, tahajud, witir, dan seterusnya. Ini yang rawatib saja. Fungsi utamanya melengkapi, menyempurnakan, menambah salat-salat fardu kita yang memang siapapun kita ada kekurangannya di sana sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, mari kita lanjutkan kepada pertanyaan yang pertama, ray dan neron. Kelas 8B. Ada Ray? Silakan beri Ray. Neron mana? Neron. Oh, di sana. Ray dari mana Ray? Meninjau di mana? Koto Kacia. Bagus. Kelas 8B. Neron sebelah kanan, Ustaz. Tuh neron. Oh, ini yang gagah ini. Ya. Tangan-tangan bajunya dikulaikan sengaja. Oh, hilang. Ini pangkatnya menjulai ya. Neron dari mana? Sialang. Oh, jauh ya. Pekumbuh. 50 kota. Sialang, bagus neron ya. Kedua manusia yang mulia ini bertanya, apa hukumnya jika kita melihat telunjuk? Ya Neron? Ya Ray? Apa hukumnya kita melihat telunjuk ketika tahiyat atau tasyahud? Dan apa hukumnya kita menggerak-gerakkan? Ya. Oh, bagus. Terima kasih Ray dan Neron. Silakan duduk. Pangkatnya nanti diangkat ya, dipasang lagi pangkatnya ya. Sengaja dilepaskan. Di dalam salat, tepatnya ketika tasyahud. Tasyahud dibagi 2. Tasyahud awal,
tasyahud akhir. Kita sering menyebutnya dengan duduk at-tahiyatu. Karena ketika itu kita membaca at-tahiyatu. Sehingga orang-orang kita menyebutnya duduk at-tahiyatu. Kukunya nanti sudah berkali-kali bilang. Tanyanya, kita melihat telunjuk. Iya. Ketika duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, disunnahkan sesuai dengan hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, wada'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, kemudian beliau menunjuk, wa asyara bi usbu'ihi, beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya, jari telunjuknya ke arah kiblat, fil kiblah, warama bi basarihi ilaiha, lalu beliau melihat telunjuk itu. Warama bi basarihi ilaiha, beliau melihat. Nah, lihat Abi, ini ray, perhatikan ray dan neuron ya, perhatikan. Biar Abi duduk sini, lihat. Nah, perhatikan semua. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Tasyahud awal 2 rakaat pertama. Tasyahud akhir itu yang terakhir dalam salat. Baik salat 2 rakaat, 3 atau 4. Telunjuk begini. Ada nampak? Boleh begini, boleh begini. Boleh dibentuk lingkaran, boleh empu langsung diletakkan di bawah telunjuk. Semuanya laki-laki. Yang namanya laki-laki. Kau nak ada laki-laki? Laki-laki mana? Ini laki-laki. Coba lihat ini. Ada nampak? Atau cara kedua, letakkan di atas paha kanan. Rama bi basarihi. Rama melemparkan pandangan, jadi melihat. Bukan wajah ke situ. Ada kelompok jamaah tertentu, orang tertentu yang memang wajahnya diputarnya. Wah, begitu. Jadi wajah nak ke kiblat lagi. Ada orang seperti itu. Orang mana? Orang itu. Nih, mata yang dilihatkan ke situ, mata. Tidak perlu memesong betul. Tak kiblat lagi. Mata saja dilihat ke situ. Kemudian, perlukah digerak-gerakkan? Kita lihat ada orang yang semenjak awal. Pernah lihat? Pernah lihat? Kadang-kadang kita yang di sebelahnya terganggu, kadang-kadang jantung kita sama pula dengan gerak telunjuk. Ada yang putar-putar. Ini bukan rukun. Dia tidak termasuk rukun. Dalam masalah ini, ulama-ulama kita
memahami hadis-hadis dan riwayat-riwayat, dapat 3 kesimpulan. Pertama, mengatakan tidak menggerakkan sama sekali. Tenang saja. Yang kedua, mengatakan menggerakkan, tahrik. Tahrik, menggerakkan. Itu menggerakkan semenjak awal. Ini paham Syekh Al-Albani. Yang buku beliau telah diterjemahkan, maka siapa yang baca buku itu dan fanatik kepada buku itu, apalagi tidak belajar, hanya membaca saja, orang ini yang biasanya yang kedua, yang ketiga mengatakan digerakkan ketika berdoa. Setiap doa, kapan doa dimulai? Pertama, assalamu alayka ayuhan nabi, itu doa. Assalamu alayna, digerakkan. Assalamu alayka, doa. Assalamu alayna. Kemudian salawat, karena salat juga doa. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Nanti ketika doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dinaikkan setiap berdoa. Itu makanya ada orang yang menaikkan tiap sebentar. Yang populer di Indonesia, apa yang dipahami oleh mazhab Syafi'i, 1 kali saja menggerakkan ketika membaca illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga mengatakan ketika baca Allah, asyhadu an la ilaha illallah, lahnya. Ini namanya perbedaan pemahaman biasa. Tapi kalau kita tidak mengerti, jangan tiru-tiru orang. Ini, karena melihat orang begitu, dia begitu. Dia melihat orang begini, cukup tanya saja kepada guru kita. Menjelang kita paham, menjelang kita mengerti, menjelang kita belajar, menjelang kita menjadi orang alim, bisa memilah sendiri, tanya saja kepada guru kita yang alim tentang itu. Jangan meniru. Untuk apa gunanya guru kita kalau kita meniru orang lain? Paham, Ray? Ray, paham? Pecinya mana? Pasanglah. Nikah perlu peci nanti payah mencari peci. Reno? Anda paham? Ya, Reno namanya. Oh, Neron. Kalau antum biasa melihat kita di sini 1 kali gerakan, tak berapa, itu saja dulu. Jangan coba-cobalah begini-gini, nanti marah orang keliling kita. Dia tidak suka, tidak biasa kita begitu. Apalagi kepala ikut juga. Ini masalah perbedaan pemahaman ulama. Kalau Abi mengamalkan 1 kali, atau ketika berdoa, angkat tangan. Antum-antum yang masih baru tahapan belajar, belum dalam, belum faqih, belum alim, yang terbaik itu kita meniru, mencontoh guru kita yang lebih paham daripada kita. Tanya, dan jangan ikutan. Faham dong? Faham dong? 1. Mudah-mudahan dapat dipahami masalah melihat ketelunjuk. Jangan kepala yang dipesong. Tahu dipesong? Cukup mata. Kalau pasal kepala dipesong, beralih kiblat kita. Ada yang sengaja tu. Wah, begitu-betul dia. Karena Nabi sering bergaul dengan orang itu. Ciri-ciri orang itu, kalau kita sudah salat, dia lari. Tak mau mendengarkan ngaji. Itu ciri-ciri orang.
Kalau kita mengaji, karena kita dianggapnya belum sampai gaji, dia sudah assalamualaikum lari. Wah, kadang-kadang ada yang berkelebihan, betul-betul lihat betul, terpaling dia. Itu satu, Ray dan Neron. Bagus. Yang kedua, Gufran Alif Al-Abiyu. Bagusnya. 7C. Mana dia? Gufran. Nama Gufran. Kampung di mana? Ampe Angke. Bagus. Angke ya, bagus. Kelas 7C. Ibu ada, bapak ada, nenek ada, kakek ada, kucing, ayam. Mudah-mudahan semuanya menyimak di rumah ya. Bagus. Ayam Gufran, kucing Gufran, coba simakkan ini. Pertanyaan si Gufran sampai angke. Ana ingin bertanya, bagaimana cara supaya tidak mengantuk ketika sholat subuh walaupun sudah mandi? Ya begitu. Bagus. Hebat ini Abi. Silakan duduk. Rata-rata penyakit teman antum begini nih. Penidur. Nah, ini sekarang pun banyak yang tidur ini. Pertama dulu, kenapa kita penidur? Jelas pertama banyak makan. Yang kedua kurang aktif bergerak atau olahraga. Yang ketiga pemalas, tidak semangat. Pagi saja Nabi sudah berdoa supaya jangan malas. Dapat doanya kan? Zikir pagi. Minal kasali wa su'il kibari. Pernah baca? Pagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Kalau sudah malas, tidak ada cerita. Atau mengantuk itu penyebabnya sering bertanggang malam. Kita dimakruhkan bertanggang. Dimakruhkan bertanggang, dicela orang yang suka bertanggang malam kalau tidak ada kegiatan yang bermanfaat. Kita disukai cepat tidur supaya cepat bangun. Orang kalau sering bertanggang, terlambat tidur, ini yang kadang-kadang pagi-pagi susah bangun tidur. Makanya kita di sini dianjurkan jam 10 sudah tidur. Mudah-mudahan ini tetap terlaksana. Abi cuma karena bertetangga dengan kaum wanita, tentu mereka yang Abi tahu. Mereka umumnya kelas jam 10 sudah tenang. Jam 10 kurang seperempat mereka sudah membaca doa akan tidur. Ya, Putri, jam 10 kurang seperempat mereka sudah baca doa zikir akan tidur di beranda asrama. Setelah itu mereka tidur. Bagus Putri, luar biasa. Barangkali putra juga begitu walaupun tidak seperti itu. Jam 10 itu sudah terlambat namanya tidur. Jadi kita harapkan kita lebih-lebih yang putra. Nah yang putra ini orang jantan ini gatal terus, bergerak terus, tidak ada yang tenang. Tidurnya jangan terlalu larut. Kalau larut menyebabkan bangun susah. Pagi-pagi itu lebih susah membangunkan orang yang tidak tidur daripada orang tidur. Orang tidur itu membangunkannya sebentar. Yang payah membangunkan siapa? Yang tidak tidur. Ohnya bisa 100 kali. Dia sudah bangun, tapi pura-pura tidur. Kata Ustaz Jamadi, sudah disiram, dipercikan, disiram, diangkat selimut, dia juga baru. Nah, pertanyaan si Abiyu, bagaimana ini? Kita sudah mandi pagi, subuh-subuh sudah mandi. Kalau perempuan tahu Abi itu,
Mereka jam 4 sudah ada kecepak-kecipung di WC. Mandi dia. Apa cirinya? Kalau sudah ribut, mereka tanda mandi. Sebab perempuan tu kalau sudah di tempat kamar mandi, jarang yang tak bicara. Minimal hu nyanyinya. Sudah mandi masih mengantuk. Tidur sudah cepat. Makan ala kadarnya. Kita tidak pemalas, aktif. Tapi pagi-pagi mengantuk juga. Sudah mandi pula, mengantuk juga. Dua kemungkinan. Pertama, godaan setan. Karena menguap itu bukan karena tidak tidur. Menguap itu karena setan itu. Yang kedua, memang tali akinya kena saraf. Urat saraf penidurnya diurut atau diobati terapi itu. Nah sekarang kepada ABU lagi. Banyak teman-teman kita yang subuh itu hampir separuh semuanya antara rukuk dan sujud gayanya. Rata-rata tu. Abi pujikan kepada kaum laki-laki ini, jam 4 atau jam setengah 5 sudah ada di sini. Karena Abi pagi-pagi subuh-subuh udah keluar. Jam 4, biasanya Abi bangun jam setengah 4 atau jam 3 sudah bangun. Kemudian Pak Luazadi biasanya mengasih pengumuman jam 4:15. Kasih pengumuman, nah Abi keluar jam setengah 5. Atau lewat sedikit, nampak yang sudah ada di masjid, rajin di masjid. Di samping ada juga orang sudah tamat, dia masih di sana. Nah kepada teman-teman kita atau kita sendiri, kenapa masih mengantuk pagi-pagi? Yang tadi, kurangi makan banyak beraktivitas. Kalau antum laki-laki ini sudah beraktivitas seperti caci yang liar terpanggang semuanya. Tahu caci yang liar terpanggang? Cacingnya liar, kemudian terpanggang di terik matahari, meliar saja, ada saja. Kalau pria-pria pejantan-pejantan ini tidak ada yang tidak liar ini. Minimal sendal yang dibuangnya. Minimal sendal yang dibuangnya. Sampai-sampai main bola pun kakinya itu luar biasa. Seakan-akan lapang kita 1 hektar luasnya. Berbunyi-bunyi seng itu. Begitu hebatnya. Tidak ada yang tidak liar. Olahraga ada. Makan sudah biasa-biasa. Tidur sudah dipercepat. Kita tidak malas. Pagi-pagi jam 4 atau jam setengah 5 mandi. Tiba di masjid masih mengantuk juga. Alihkan tempat duduk. Kemudian berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya digoda oleh setan. Kalau masih juga diterapi lagi ini. Apa yang kena tadi, urat saraf ngantuknya barangkali perlu diperbaiki. Ya Abiyu, bagus Abiyu. Mengantuk dia dilawan. Dinginkah, suasanakah dilawan. Orang kalau mengantuk di tempat duduknya ketika di masjid, pindah duduk, gerak badan. Kira begitu. Sekian, semoga bermanfaatnya Gufran Alif Al-Abiyu dan untuk kita semua. Yang ketiga, Ahnaf Gaisan Widian 8A. Ahnaf, ada Ahnaf. Mana Ahnaf? Oh ini dia. Ahnaf Gaisan Widian 8A. Dari mana? Duri. Orang tuanya masih hidup? Ya. Ucapkan salam sama orang tuanya. Bagus. Tanyanya, apa hukum memajang foto makhluk hidup di rumah Abi? Oh ini sedang marak-maraknya perselisihan, pertentangan, perbedaan paham ini tentang foto. Ya silakan duduk Ahnaf. Abi tidak akan menyebutkan dalilnya, penjelasannya, kitab-kitabnya, yang jelas kesimpulan saja. Ada yang sama sekali mengharamkan. Bukan hanya lukisan, bukan hanya patung, termasuk foto. Sehingga kalau mereka ingin berfoto, tutup wajah. Foto juga tutup wajah.
Lalu mereka mengatakan darurat, foto KTP darurat, foto SIM darurat, foto paspor darurat, foto rapor ijazah darurat. Itu darurat katanya. Selainnya tutup wajah. Tidak boleh. Di rumah polos semua. Kenapa? Karena mereka memakai dalil-dalil. Di antara dalil yang paling sering dipakai, inna asyaddan nas azaban. Manusia yang paling hebat, paling keras siksaannya nanti di hari kiamat, indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Inna asyadda, sesungguhnya yang paling keras azabnya kepada manusia, asyaddan nasi azaban, indallahi, di sisi Allah nanti di hari kiamat, al-musawwirun, tukang lukis. Ingat, di zaman Nabi belum ada kamera, belum ada HP yang pakai kamera Android, belum ada. Tapi di zaman Nabi sudah ada orang melukis, membuat-buat patung-patung. Bahkan semenjak manusia pertama, Nabi Nuh, sudah ada melukis patung. Awal penyembahan kepada berhala adalah lukisan. Dilukislah tokoh-tokoh saleh, lalu lama-lama dibikin ke patung, lalu dipuja dan disembah. Terjadi kesyirikan zaman Nabi Nuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum memajang foto? Yang memahami seperti yang pertama kali, umumnya ulama-ulama Arab Saudi dan yang sependirian dengan beliau-beliau, serta ustaz-ustaz kita yang notabene tamat di situ. Umumnya yang tamat di situ dan yang selewa dengan itu, mereka sama sekali mengharamkan yang namanya foto, apalagi lukisan, apalagi patung. Kecuali darurat. Nah, itu yang darurat. Itu yang kita lihat di buku-buku atau di tampilan wajahnya ditutup dengan boleng-boleng. Yang kedua, memahami foto itu tidak sama dengan lukisan. Foto adalah pemindahan bayangan, bukan melukis. Melukis adalah meniru, lalu dialihkan ke kanvas, ke ke kertas. Itu melukis. Kalau foto, pemindahan bayang melalui kamera. Sama dengan televisi. Tiba televisi, tiba di film, tiba di video, bendanya bergerak. Tiba di foto tidak bergerak. Anehnya, foto diharamkan, tapi melihat Android tidak diharamkan. Padahal itu juga orang di situ. Ada ulama-ulama yang tawassut pertengahan memahami. Kata beliau-beliau, foto tidak masalah, asalkan jangan menampakkan aurat. Asalkan foto jangan disanjung-sanjung, dipuja-puja, disembah-sembah. Sekedar kenangan. Kalau ada foto di rumah yang perempuan-perempuan, jangan dipajang di ruang tamu. Apalagi fotonya membuka aurat. Nanti tahu orang aurat kita. Oh, pakai dukuh dia, pakai subang dia kiranya. Rambutnya poni sikerat misalnya. Jangan dipajang di ruang tamu foto kita yang nampak aurat perempuan. Kalau ingin memajang foto juga. Karena itu ruang tamu. Siapa saja bisa ke ruang tamu kita. Atau diletakkan album. Kan ada orang hobi meletakkan album di meja. Di situ ada foto-foto kita masih remaja. Ini kan sudah tua-tua ini semua. Daripada adik-adiknya. Perempuan-perempuan, kalau ada foto-foto masa lampau, masa lalu, yang tersingkap terbuka auratnya, jangan diletakkan album itu di ruang tamu. Nanti dilihat. Termasuk sekarang orang hobi memajang foto pengantin lagi, diposting-posting, kiranya pengantin masa lalu. Pengantin masa lalunya ya masih seperti ibu nenek lah, perempuan.
Tapi banyak yang pakai slayer, pakai baju tabuk-tabuk, nampak. Nah, untuk itu kita ambil pertengahannya. Yang paling tidak boleh, disepakati tidak boleh adalah melukis makhluk hidup, lebih-lebih yang 3 dimensi. Dan lebih-lebih itu patung-patung, berhala-berhala yang dipertuhan oleh orang lain. Tahu patung? Berhala, arca, gambar, yang itu Tuhan orang lain. Hukumnya haram. Bila dipajang di rumah, setan suka ke rumah, malaikat tidak mau masuk rumah, malaikat rahmat tidak masuk rumah. Ada 2 penyebab malaikat rahmat tidak masuk rumah. Pertama, di situ ada patung, ada lukisan-lukisan, tidak mau malaikat rahmat. Yang kedua, di rumah itu ada wawau. Tahu wawau? Bagaimana bunyinya? Itu wawau. Lalu bolehkah foto kita? Kita ambil pemahaman ulama yang pertengahan. Kalau foto-foto saja, foto kita, foto teman, penuh apa? Ya, kata beliau-beliau yang memahami seperti itu, tidak masalah. Dipajang di ruang keluarga, tidak masalah. Atau berfoto kita, tidak masalah. Dengan catatan, jangan fotonya menampakkan aurat. Yang tidak boleh sama sekali itu tadi, lukisan, makhluk-makhluk hidup. Dilukis, bukan dipoto. Nah, ini yang dikemukakan supaya dapat bandingannya. Ada ulama-ulama kita yang sangat ketat, sehingga apapun foto tidak boleh. Kata mereka, haram hukumnya. Tapi ketika di video boleh, katanya. Mana yang lebih hebat foto dengan video? Video boleh. Di TV boleh. Di kamera boleh. Android. Di foto tidak boleh. Mereka juga mengecualikan itu, foto KTP, SIM, paspor, ijazah, surat lamaran, surat nikah. Boleh katanya. Kenapa boleh? Tidak dapat lain. Memang harus. Ini pertanyaan si Ahnaf Gaisan. Kita ambil yang pertengahannya. Bahwa memajang foto di rumah boleh. Tapi hindari lukisan. Lebih-lebih yang 3 dimensi. Lebih-lebih itu patung-patung, arca-arca yang menjadi sembahan-sembahan, menjadi Tuhan-Tuhan orang lain. Termasuk makhluk-makhluk hidup lain yang dilukis. Apapun binatangnya, jangan. Kalau foto masih ada yang menganggap boleh. Paham itu? Ahnaf? Dah ya? Habis sebutkan kedua-duanya supaya dapat menjadi perbandingan. Tapi peringatannya tadi yang penting. Perempuan jangan pajang foto di ruang tamu yang foto itu menampakkan aurat kita, atau di album, lalu album itu diletakkan di meja, lalu dilihat orang, tahu orang bagaimana jenjang leher kita dan segala macam. Jangan. Laki-laki juga tidak boleh berfoto nampakkan aurat. Itu pakai pakaian dalam saja dulu mejeng dia. Tidak boleh. Ya, Ahnaf ya, bagus. Yang keempat, Faris Kaisan 7E. Ada Faris Kaisan. Oh, itu dia. Bagus. Nama Muhammad Mahmud Muhammad Faris Kaisan. Dari mana? Ujung Bukit.
Ujung bukit taruh. Oh, bagus. Ada orang tuanya hidup? Masih hidup? Nah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Bagus. Pertanyaan si Faris Kaisan adalah, kenapa di dunia ini ada yang beragama non-muslim? Dan kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja, Abi? Itu Islam. Syukron. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih ini, Kaisan. Ya, silakan duduk. Kenapa tidak Islam saja semuanya? Tidak beriman saja orang semuanya? Tidak ada kafir-kafir, tidak ada musyrik. Semuanya yang taat-taat saja. Yang patuh-patuh saja. Sama dengan sini nih. Kenapa yang tidak model, yang paling teladan kita siapa di sini, Ustaz? Pilih satu. 10. Atau kenapa orang-orang sini tidak sebaik Ustaz Bahran saja semuanya? Sama dengan itu. Kenapa di Abi Center ini orang banyak juga yang nakal, banyak juhat, banyak yang kadang-kadang salat itu tidak mau? Sepertinya ragam. Yang pertama, jika Allah berkehendak, tidak bisa. Ya, siapa tadi tanya? Si Kaisan ya. Lau sya'a rabbuka la amana. Perhatikan ini jawabannya. Surat Yunus surat ke-10 ayat 99. Lau sya'a rabbuka, jika Tuhanmu yang Muhammad ingin Tuhanmu itu, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Gampang dan mudah bagi Tuhanmu semuanya beriman. Kulluhum jami'an, semuanya beriman. Tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang jahat, tidak ada yang durhaka. Bisa saja, tidak ada yang sulit bagi Allah. Tetapi ini dunia, bukan di sorga. Kalau sudah ada di dunia seperti itu, tidak ada gunanya sorga. Di sorga semuanya orang baik-baik, orang taat-taat. Tidak ada yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Bahkan kata buruk pun tidak ada. Semuanya membahagiakan, menyenangkan, menenteramkan, mendamaikan, nikmat, lezat, semuanya aman-aman saja. Di sorga. Yang jahat-jahat, yang buruk-buruk saja di neraka. Di dunia bercampur. Siapa ingin ke surga, siapa ingin ke neraka. Itu satu. Jika Allah berkehendak, bisa saja, gampang saja bagi Allah semuanya beriman. Sebagaimana jika Allah berkehendak, semuanya pasti gagah-gagah, ganteng-ganteng. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang jahat-jahat, bisa saja. Tapi tidak begitu. Allah tidak inginkan begitu, karena ini dunia. Tempat di mana kita menentukan di mana kesudahan kita. Kita dikasih namanya kebebasan memilah dan memilih, dikasih akal. Iman tidak ada paksaan. Petunjuk tidak ada paksaan. La ikraha fid din, Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, untuk beragama, untuk beriman, ada paksaan. Terserah. Diutus Rasul, diturunkan kitab suci, lalu Rasul mendakwahi. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dilengkapi Rasul dengan kitab suci, dengan mukjizat, ada yang percaya, ada yang tidak. Karena tidak ada paksaan. Jelas penjelasannya, terang seterang-terangnya, lalu dikatakan kepada manusia, dapat diantum ayat ini. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Surat Kahfi ya.
Surat Kahfi ayat 9 tidak salah. Faman syaa falyu'min. Setelah jelas keterangannya, uraiannya, silakan berpikir, silakan merenung. Nabi sudah menyampaikan, Al-Quran sudah diturunkan, juru dakwah sudah menyampaikan, bukti-bukti sudah lengkap. Sekarang silakan, faman syaa falyu'min. Siapa yang ingin beriman, beriman. Karena beriman itu untuk dirimu juga. Siapa yang tidak percaya, siapa yang bangkang, siapa yang menentang, siapa yang kufur, siapa yang ingkar, siapa yang angkus, sombong, silakan. Faman syaa falyakfur, silakan. Silakan kafir. Berarti diserahkan kepada kita. Karena kita dikasih apa namanya? Kebolehan memilih, kita dikasih akal. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Apa teguran Allah kepada beliau? Afa anta tukrihun nas. Apakah engkau mau memaksa orang ya Muhammad? Afa anta tukrihun nas. Apakah engkau ingin memaksa orang agar orang-orang ini beriman? Hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka beriman semuanya. Tidak boleh paksa. Karena engkau hanyalah menyampaikan. Tugasmu hanyalah al-balaghul mubin. Dalam surat yang hafal kita, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusad. Intinya lagi untuk siapa nih? Si Kaisan. Intinya kita manusia-manusia di bumi ini diberi kebebasan memilah dan memilih. Kita dikasih akal, dikasih nafsu. Mau menerima, mau menolak, mau percaya atau tidak, Allahnya ingin begitu. Jika beriman, beriman dengan kesadaran. Jika percaya, percaya dengan kesadaran. Tidak ikut-ikutan dan tidak ada paksaan. Dan tidak boleh orang dipaksa. Kalau ingin dipaksa, Allah memaksa orang. Allah tidak memaksa. Supaya iman itu dengan kesadaran, supaya jelas siapa yang betul-betul percaya berhak dia mendapat kebahagiaan di surga. Siapa yang ingkar, apa boleh buat, itu pilihannya, dia masuk neraka. Tugas kita hanyalah mendakwahi. Dan dunia memang Allah ciptakan seperti itu. Kalau makhluk taat saja namanya malaikat. Kalau yang durhaka saja namanya setan atau iblis. Kita manusia, silakan pilih. Sama dengan sekarang. Ada yang menyimak, ada yang mengganggu, ada yang menoleh. Sama, kena dipaksa. Bagaimana memaksa hati orang? Yang berhak membuka hati orang Allah. Cuma catatannya Allah tahu dan maha tahu siapa yang patut, siapa yang pantas untuk mendapat petunjuk. Siapa yang patut, siapa yang pantas untuk beriman. Sudah tahu dan Allah maha tahu dan sudah ada garisannya di situ. Dalam hal ini barangkali belum masanya si Kaisan tahu. Karena ini masalah yang berkaitan dengan takdir. Nanti lama-lama sampai pelajarannya ke situ. Paham Kaisan? Ya? Mana Kaisan tadi? Paham? Setidak-tidaknya memahami memang dunia dijadikan seperti itu. Itu satu. Kita diberi kebebasan untuk memilah dan memilih. Allah berikan kita akal. Lalu dikirim rasul, kitab suci, ada yang menyeru, ada yang menerima dan menolak. Silakan pilihan kita. Mau ke surga, mau ke neraka, tergantung pilihan Anda, kira-kira begitu. Ya, sementara, bagus. Lanjut ini. Nomor 5, Fahri Ad-Dafi 9A. Fahri. Silakan berdiri, Fahri. Dari mana Fahri? Riau. Luas ya Riau, luas. Di mana Riaunya? Di Duri. Sering luka-luka enggak? Banyak lukanya? Oh, enggak. Kelas 9A. Masih hidup orang tuanya. Keluarga lengkap. Assalamualaikum satu. Papa, mama, assalamualaikum mama.
Sampaikan salam kepada Rugayah. Tanya si Fahri Ad-Dafi, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil? Mau mencalek besok ini? 2024? Mau calon presiden? Boleh. Bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil dan senangi? Apa balasan bagi pemimpin yang tidak adil? Yang pertama, setiap kita pemimpin, itu dulu jelas. Minimal memimpin diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap kita ra'in, pengimbala, pemimpin. Pengimbala itu pemimpin. Asal kata ra'in, mengimbala ternak kambing. Umumnya rasul-rasul dilatih dengan mengembala kambing atau domba. Pengembala kambing, ra'in. Dia harus memimpin kambing-kambing, menjaga, memelihara kambing-kambing, mengawasi kambing-kambing. Dengan itu dilatih menjadi kepemimpinan. Nah, perhatikan itu. Setiap kita pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin lingkungan. Masing-masing kita pemimpin. Pemimpin itu tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi ketua, tidak harus jadi kepala, jadi bos. Kita laki-laki ini pemimpin semua dan melatih menjadi pemimpin. Perempuan juga memimpin. Masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Mas'ulun, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, termasuk adilkah dia atau tidak. Yang kedua, bahwa siapapun yang diangkat jadi pemimpin, yang dipercaya jadi pemimpin, yang diberi amanah untuk jadi pemimpin, dan pemimpin itu berat, bahwa disebutkan siapa yang Allah anugerahi, Allah percaya dia sehingga dia jadi pemimpin. Mamin abdin yastar'ihillah. Siapa saja seseorang yang Allah beri izin, yang Allah beri amanah, sehingga dia menjadi pemimpin orang lain. Ra'iyah, menjadi pemimpin orang lain. Rakyat ini yang dipimpin, rakyat. Rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah. Yaumutu yauma yamutu, lalu dia mati pada hari matinya. Wa huwa ghashun, dia melakukan penipuan, kecurangan sampai mati. Mati dia dalam keadaan melakukan kecurangan, penipuan. Li ra'iyatihi, kepada umat, rakyat, masyarakat yang dipimpinnya. Haramallah, illa haramallah, Allah haramkan untuk orang ini jannah, surga. Hadis Bukhari Muslim. Biar saja. Kita ulang. Ada masalah? Ada masalah? Habis tunggu suaranya diam baru dimulai lagi. Siapa saja yang diangkat jadi pemimpin dan Allah beri dia amanah untuk jadi pemimpin, lalu dia mati, yamutu yauma, mati dia di hari matinya, wa ghashun, sementara dia menipu,
curang, berkhianat, tidak adil, kepada rakyatnya, kepada rakyat yang dipimpinnya. Haramallah, Allah haramkan untuk orang seperti ini, dia bisa masuk surga langsung. Bukhari Muslim. Yang bertanya tadi perhatikan ini. Sebaliknya, siapa pemimpin yang adil, dialah salah satu hamba yang mendapat prioritas utama untuk dilindungi oleh Allah. Pemimpinnya adil, al-imamul adil, dilindungi oleh Allah, diangkat derajatnya tinggi. Pertanyaannya, bagaimana menjadi pemimpin yang adil? Prinsip yang namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Adil itu sulit, sangat sulit. Harus dimintakan kepada Allah dan harus kita berusaha untuk adil. Karena orang sulit untuk adil kepada dirinya, adil kepada keluarganya, adil kepada orang-orang dekatnya sulit. Tiba di Minang namanya, ada pepatah di Minang, tiba di mato jan dipiciangkan, tiba di parui jan dikampihan. Sulit untuk adil, tapi berusahalah untuk adil. Salah satu orang-orang yang didahulukan siksanya di atas dunia ini, salah satunya adalah orang yang zalim dan lalim. Zalim dan lalim. Tidak adil. Salah satu makhluk yang disegerakan siksanya di dunia ini, lambat laun, ujung-ujungnya orang yang zalim dan lalim, dia akan menerima risikonya. Yang kedua, orang yang sombong. Orang yang sombong, satu saat nanti dia akan kena. Tapi orang masih ingin sombong. Bagaimana menjadi pemimpinnya adil? Berlatih. Yang kedua, harus kita mengetahui hak-hak orang lain. Yang ketiga, harus ada takut di kita. Kalau kita tidak adil, nanti Allah akan meminta keadilan. Orang-orang yang kita curangi, kita sakiti, yang kita zalimi, nanti akan menuntut di pengadilan Allah. Iman kepada Allah, iman kepada akhirat, mendorong orang untuk adil dalam berbuat. Itu. Apa bahayanya pemimpin tidak adil di dunia? Bahayanya dia disumpahi, dikutuk, didoakan. Orang-orang nanti akan menuntutnya di akhirat. Dalam hadis tadi, mati dia dalam keadaan menipu rakyatnya, Allah haramkan dia masuk surga langsung. Pasti terlebih dulu dia mengalami hukuman. Kalau akan masuk surga aja. Kalau dia akan masuk surga juga ujungnya, tapi pasti dia terlebih dulu menerima hukuman. Karena nanti akan dituntut. Salah satu orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang curang, orang yang lalim. Ini sedikit kepada siapa? Si Dafi yang akan menjadi caleg besok ini. Mudah-mudahan si Fahri Ad-Dafi ini menjadi pemimpin. Amin. Menjadi kepala, menjadi ketua, menjadi direktur yang adil. Amin. Mudah-mudahan Nabi mendapat masa-masa keemasan kepemimpinan Fahri Dafi ini. Amin. Kita doakan ya. Fairuz Ashifa Ahmad. Berapa orang ini? Fairuz Ashifa Ahmad, 1 2 1. Fairuz Ashifa ini 2 orang. 7H
Perempuan, laki-laki. Fairuz Ashifa. Fairuz. Ada orang Fairuz. Ini Fairuz. Fairuz dari mana? Belakang balok. Ada yang bisa bantu? Dari mana Fairuz? Pakan Kamis. Orang awak kiranya. Pakan Kamis ini. Sampaikan salam sama orang tuanya ya, Fairuz. Oke. Fairuz pertanyaannya 7H ya. Fairuz Ashifa Ahmad 7H. Tanyanya. Ini apa? Masih belum bisa kita beradab ketika belajar? Masih belum bisa kita beradab ketika belajar? Apa hukumnya menyukai anime? Oh, ini dia ya. Anime orang Korea atau idol K-pop. Oh. Makasih. Makasih. Anime kan film animasi ya. Si Shinchan, si Doraemon. Siapa lagi? Nikita, apa itu? Mimpi, Teletubbies, apa lagi? Yang dari Korea apa judulnya? Atau namanya KPOP. Idol KPOP. Apa namanya? Pandailah antum daripada Abi. K-pop namanya. Tahu kepanjangan K-pop itu? Idola pop Korea. Kita ambil dulu, karena ini hobi, ini candu, ini kebiasaan termasuk game. Abi coba menjawab dengan sesederhana mungkin. Pertama, kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah yang telah membukakan hati kita untuk mau menuntut ilmu di pesantren manapun. Lebih-lebih pesantren yang menerapkan tidak boleh memakai HP, tidak ada televisi dan tidak menonton. Syukur. Dan telah membukakan hati orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren. Itu saja sudah wajib disyukuri. Karena dengan begitu anak-anak bisa terhindar daripada pengaruh-pengaruh budaya. Nantilah hukumnya. Meskipun di pesantren itu tidak pula sempurna, masa orang masuk pesantren langsung berubah total? Tidak mungkin juga. Orang-orang katanya kalau sudah masuk pesantren anak itu sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi nabi. Sehingga orang pesantren itu walaupun kelas 1 sudah langsung berubah total. Itu yang menyebabkan orang berkata umpama saja di pesantren. Inilah anak pesantren. Kenapa orang menganggap kalau sudah masuk pesantren orang bagus semua? Ulama semua, ustaz semua. Tidak juga. Pesantren tempat belajar, tempat diasuh, dididik, dibina. Masih belajar. Ini yang tidak dipahami masyarakat. Nah sekarang, kenapa satu sisinya lebih bagus pesantren? Minimal dia terhindar daripada budaya-budaya luar yang berserakan bertebaran di HP Android. Kita di sini agak lebih ketat, walaupun masih ada yang 1-2 masih bisa memakai HP secara apa ya?
mengicuh lah. Masih juga bisa satu-satu pakai HP mengicuh. Kadang-kadang guru kita masih ada juga yang toleransi. Saya bilang guru-guru kita kalau kedapatan kita meminjamkan HP kepada anak tanpa izin daripada pengasuh, Anda termasuk orang yang digaris bawahi. Ya Ustaz Rahmat? Ya kan? Ustaz Dian? Ada guru yang meminjamkan HP Android kepada anak di luar ketentuan aturan kita, gurunya termasuk digaris bawahi bukan dengan pena hitam. Bukan dengan pena hitam. Ini aturan ketat ini. Mohon diperhatikan. Termasuk pegawai kita, kalau Anda mau di sini, kedapatan bagi kami Anda meminjamkan HP Android kepada anak-anak kami di sini, Anda tidak di sini jadi pegawai, tidak di sini jadi menjadi karyawan. Itu ketentuan resmi kita. Tolong catat Ustaz Rahmat. Ustaz Lazardi juga catat di Dori. Tidak boleh meminjamkan HP Android pada anak kecuali pada jam waktu yang telah disepakati. Balik ke situ. Anime. Kalau sekedar dan tidak menjadi kecanduan, jika pandai pula mengambil yang baik-baik, memilah yang buruk-buruknya, sekedar saja untuk hiburan, barangkali masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah menjadi kecanduan, sampai-sampai belajar terganggu, lebih-lebih salat pun terganggu, apalagi gayanya sudah gaya anime. Anak-anak pesantren gayanya gaya anime Korea dan Jepang. Ini rambut-rambut yang seperti itu kan rambut anime ini. Siapa kemarin? Raihan, mana orangnya? Revan, siapa namanya? Coba berdiri, sudah dipangkas rambutnya, rambut anime kemarin. Nanti habis turut ke sana, mana orangnya? Tinggi, berkacamata, mana dia? Siapa namanya? Raihan, siapa namanya? Revan. Sudah dikurangi rambutnya. Kalau tidak berdiri nanti Abi yang turut. Abi tidak nampak ni sekarang. Yang janji dengan Abi kemarin, mana orangnya? Berdiri. Berdiri di sana di sini. Orangnya Abi kenal, namanya entah Rehan entah Revan. Berdiri silakan. Silakan berdiri. Rambutnya sudah diperbaiki. Janjinya apa? Abi kasih waktu sampai nanti ya. Pernyataan kedua. Silakan duduk. Kalau sekedar anime, sekedar untuk hiburan, menghilangkan kejenuhan, tidak dapat lagi. Sekedar jika bisa dibatasi dan bisa pula memilah dan memilihnya, mengambil yang manfaatnya, membuang yang tidak baiknya, barangkali sekedar ditolerir, dibolehkan. Tapi sudah menjadi kecanduan, hobi, bahkan bisa melalaikan, meninggalkan kewajiban kita. Ini sudah bisa dikatakan tidak boleh dan hukumnya sudah haram karena sudahnya melalaikan. Apakah itu anime Korea atau anime apa? Jepang. Bagaimana kalau Ipun Ipin? Bolehkah kita melihat Ipun Ipin, apa namanya? Ipun Ipon. Upin Ipin. Upin Ipin. Itu banyak pelajarannya. Banyak pelajarannya. Kemudian bagaimana dengan K-pop? Tahu K-pop? Setahu Abi, orang yang lulus di K-pop itu sudah berlatih bertahun-tahun. Dengan latihan berat. Sampai dipilih dan terpilih. Ada yang suaranya, ada yang kepandainya dengan menyanyi, menari, atau tampilan-tampilan tertentu. Umumnya orangnya gagah-gagah, dipilih orang gagah dan cantik-cantik. Lalu dia menampilkan kepandaiannya, kebolehannya.
kemudian kita tonton, yang sama sekali tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaatnya, hanyalah untuk hiburan saja. Belum lagi tampilan mereka yang seronok. Perempuan memakainya banyak yang tidak beres, laki-laki banyak yang tampilnya tidak selesai. Kalau itu yang jadi idola, walaupun mereknya idola, kalau itu yang menjadi idola kita, ini sudah terbalik ini. Kita disuruh mengidolakan orang saleh, orang taat, orang baik-baik. Idola pertama kita adalah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, tanya daripada si Fairuz, boleh enggak kita menyukai anime? Menyukai jangan, menonton boleh. Sekedar. Lalu bagaimana kalau kita melihat idol Korea dan yang lain-lain? Kalau bisa jangan. Karena tabiat manusia meniru. Tabiat manusia meniru. Apalagi antum adalah orang yang cepat menyerap, cepat menangkap, yang belum bisa mempunyai suatu sikap bisa memilih, memilah. Apa yang nampak ditiru. Itu makanya Nabi tampil dari ada rambutnya orang aneh, seperti itu pula kita. Ada orang rambutnya seperti landak, kita landak pula ke atas. Ada yang rambut di atas kepala, nanti seperti itu pula. Ada yang pakaiannya gaya orang penyanyi Amerika Negro. Begitu pula pakaiannya. Karena antum cepat meniru. Kan yang pakai ke atas itu kan gaya orang Amerika Negro, penyanyi rap. Untung tak pakai kacamata hitam pula. Apa namanya? Pakai Nggak tahu. Apa namanya? Ubi. Udi. Budi. Rugi. Yudi. Apa ini namanya? Pakai ini. Itu pula jalan. Abi lihat ini anak bisentera seperti itu. Karena nampak orang begini, kita begini. Nampak orang begitu, belum bisa menapis, menyaring, memilah. Karena antum-antum ini masa semuanya diserap, diterima. Untuk itu, siapa yang kecanduan, batasi. Kalau dapat, bisa tidak menonton idol-idol, jangan tonton. Apalagi yang namanya K-pop. Memang mereka gagah-gagah, cantik-cantik. Jatuh hati pula kepada mereka. Si punguk merindukan bulan namanya. Bulan di sana, si punguk di bawah. Tidak akan dapat. Katanya bulan tersenyum kepada dia. Rupanya tidak. Bulan tersenyum kepada semua orang. Ya? Fairuz? Oke. Masih ada waktu. Habis waktu. Satu lagi ya. Tidak sempat juga Ibu Neneng dan Ibu Reno. Satu lagi ini. Apa balasan bagi orang yang sering berkata kasar, kotor, berkata-kata gaul dan tidak tahu artinya? Ini yang bikin marah Amal kemarin ini. Namanya Florenzi Tridarzalino. Apa? Florenzi Tridarzalino. 7G. Memang ada nih, namanya Florenzi. Siapa namanya? Kok Florenzi? Florencia. Oh, salah ketik ini. 7G dari mana, Ananda? Kerinci. Halo orang Kerinci, Ananda kita Florencia ini. Baca salam sama ibunya, orang tuanya. Ya. Florenzi dari Kerinci. Pertanyaannya di ujung waktu, apa hukumnya orang berkata kasar, kotor, berkata kumuh? Ya.
dan kata gaul. Okey, makasih ya, Florencia. Silakan duduk. Hai. Pegang ni. Yang paling banyak itu menjerumuskan orang kepada neraka dunia dan neraka akhirat adalah mulut. Walaupun di dunia ini tidak ada neraka, yang neraka adalah di akhirat, tapi intinya yang paling banyak menjerumuskan orang adalah mulut. Sampai keluarlah kata-kata mulutmu, Baim dan kawan-kawan, perhatikan. Hadis yang terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Dihubungkan dengan iman, karena keimanan kepada Allah dan akhiratlah yang bisa mengekang, mengendalikan mulut untuk berkata yang tidak baik, karena pertanggungjawaban ucapan nanti di akhirat. Iman kepada malaikat yang mencatat, iman kepada akhirat hari pertanggungjawaban, iman kepada Allah yang Maha mengetahui, itu yang bisa mengekang mulut orang. Kan? Sekali ini Abi minta perhatian ini. Laisal mu'min, tidaklah seorang mukmin yang taat, yang baik, yang sempurna imannya itu at-ta'an, yang suka mencela, al-la'an, yang suka mengkutuk, melaknat, al-fahish, yang suka berkata keji, al-bazi, suka berkata jorok. Bukan mukmin yang sebenarnya. Ada murid-murid kita yang mulutnya itu tidak kata-kata orang yang berpendidikan, bercarut marut, kasar, ketawa bulan. Itu sebagaimana laporan Ustaz Amal kemarin. Senang pula hatinya, berkata kotor, berkata kumuh. Al-bazi, kata-kata kumuh, kata-kata carut, kata-kata buruk, kata-kata ke bawah. Namanya al-bazi. Orang mukmin tidak begitu. Jikalau ditanya oleh Florencia tadi, bagus, apa balasan? Balasannya berbahaya. Di dunia saja orang ini dimusuhi, dijarak, dimusuhi. Judes katanya kotor, katanya tidak dibanderol. Orang yang baik-baik tak akan mau dengan orang ini. Al-muslim man salimal muslimuna. Orang muslim itu yang selamat orang muslim lainnya daripada lidahnya, lisan dan jadi, lidahnya dan tangannya. Ini kepada kita yang bicaranya tidak dibanderol. Makanya salah satu adab yang kita terapkan di sini, walaupun belum sampai penjelasan keterangannya, adab bicara. Adab bicara. Ingat, orang-orang hanya meminta anak pesantren itu sempurna semuanya. Anggapan orang, kalau dosa pesantren kita itu sudah menjadi makhluk yang sempurna. Padahal kita belajar. Ditanya Florencia, apa balasan orang seperti ini di dunia dan akhirat? Orang tidak dimasukkan dan dijerumuskan ke dalam neraka lantaran mukanya, lantaran hidungnya, tapi lantaran mulutnya. Kata Nabi, siapa yang menyamin untukku man yadmam,
Siapa yang menjamin untukku apa yang terletak di antara dua rahang atau dua bibirnya, aku jamin untuknya surga. Ada sepatah kata yang tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan oleh si pembicaranya, bisa menyebabkan dia jatuh masuk neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat, lantaran kata yang tidak dipikirkan. Ini bahaya kata. Makasih kepada forensi. Kita harapkan kita di sini yang terbiasa kata kasar, kata kumuh, kata carut, kata gaul, kita tidak ada mengajarkan itu di sini. Ya, Florensi, tidak ada diajarkan di sini. Ya, Baim, ada diajarkan kata-kata kumuh di sini? Ada? Tidak ada. Berarti itu bawaan dari luar. Bawaan dari tempat lama. Bawaan dari kampung, bawaan daripada kebiasaan. Nanti Abi lempar yang ini lagi. Caranya supaya antum bisa menyimak pelajaran itu bagaimana? Angkat kepala. Perbaiki peci. Peci perbaiki. Angkat kepalanya. Lihat sini. Nih, yang menoleh sini lihat. Kita tidak mengajarkan kata-kata kotor, kata-kata kumuh, kata carut, kata-kata gaul di sini lah. Bahkan menjadi adab kita, adab bicara. Ada pelajaran adab, ada pelajaran akhlak. Guru-guru pun rasanya tidak ada yang bercarut-carut di sini. Tidak ada yang mengajari kata-kata kotor itu. Barangkali mimpi guru itu. Mengigau guru. Kalau ada antum yang berkata-kata carut marut di sini, kata kotor, kata kasar, kata gaul, kata-kata kumuh, bukan di sini, tapi itu bawaan daripada kampung, bawaan daripada tempat lama, bawaan dari luar yang antum bawa ke sini. Mestinya itu tidak ada di sini. Paham? Ada mengerti? Nih kamar Ustaz Kamal, ada mengerti? Kamar Ustaz Amal atau kamar dekat Ustaz Kamal? Kalau kamar Ustaz Amal, berarti Ustaz Amal ini orangnya. Kamar dekat kamarnya kamar Ustaz Amal, itu. Di WC dia, kata-kata kumuh. Ketawa pula teman-temannya mendengar itu. Senang dia mendengar kata-kata kumuh, bertawa dia bersama. Berarti antum tak jalan ini. Senang pula dia melihat orang berkata-kata cabul. Ini melalui media ini kita sampaikan kepada orang tua, kita tidak ada mengajarkan yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ucapan-ucapan tidak benar. Tidak ada, tidak ada. Itu bawaan dari luar, terbawa ke sini, yang mereka belum bisa menghentikannya. Paham itu? Ada mengerti? Ada? Bercarut di sini. Bukan di habis center tempat antum bercarut kata-kata kumuh itu. Tidak bisa tolerir. Tidak bisa mengontrol. Ini perhatikan ucapan kata-kata itu. Gus, kita terima kasih kepada Florencia yang telah mengajukan pertanyaan ini, bahwa orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ucapannya, padahal Quran mengajarkan namanya qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layina, perkataan yang benar, yang tepat, yang lurus, yang mulia, yang baik, yang bagus, yang lembut, itu Quran mengajari. Bahkan diancam dengan masuk neraka, diancam untuk tidak masuk surga bagi orang yang tidak bisa mengontrol kata-kata. Bahasa peribahasa kita itu benar. Mulutmu harimaumu, dia akan menerkam kepalamu. Maka berusahalah kita mengontrol ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak benar. Semoga apa yang kita sampaikan dalam pertemuan ini sudah lewat waktunya. Sempat kita jawab 57,
Maka pertanyaan Bu Neneng dan Bu Eno ini cari saya sendiri. Tidak bisa dijawab-jawab ini. Waktunya sudah habis. Dan mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan aneh kita mulai ditinggalkan. Termasuk peristiwa yang kemarin yang merusak nama kita. Sewenang-wenang dia, lalim dia atau apa, yang kecil-kecil melawan, yang kecil-kecil suka menjawab, mengerengkang, yang kadang-kadang suka memamerkan gadangnya. Ke depan ini menjadi perhatian khusus di kita semua, lebih-lebih bagi kita pengasuh. Untuk itu kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita terus diberi Allah kemauan untuk berbuat baik, berkata baik, berkelakuan baik. Amin. Belajar kita adab. Adab itu bukan hanya pelajaran, tapi harus diterapkan. Bahwa pelajaran kita kemarin, bil adabi tafhaul ilma. Anda tidak akan paham ilmu kalau tidak beradab. Amalan tidak akan pernah betul kalau tidak berilmu. Maka beradablah sebelum berilmu, berilmu sebelum beramal. Semoga berfaedah. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.